أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul Azim. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saadatul Kamila dengan NIM 2114050032. Di video ini saya ingin menjelaskan tafsiran surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Pertama-tama saya akan membacakan arti perkataannya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, beriman, kutiba alaikumu, telah diwajibkan atas kamu, as-siyamu, berpuasa, kama kutiba, sebagaimana diwajibkan, alal ladzina, atas orang-orang yang min qablikum, sebelum kamu, la'allakum, agar kamu tattaqun. Kemudian ayat selanjutnya, ayyaman, yaitu beberapa hari, ma'dudatin, yang tertentu, faman, maka barang siapa, kana minkum, di antara kamu, maridon, sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatun, maka wajib mengganti bilangan hari itu min ayyamin, pada hari-hari ukhra, yang lain. Wa 'alal ladzina, dan bagi orang-orang yang yutiqunahu, berat menjalankannya, fidyatun, wajib membayar fidyah, ta'amu miskin, memberi makan seorang miskin. Faman, tetapi barang siapa, tatawwa'a, dengan kerelaan hati mengerjakannya, khairan, kebajikan, fahuwa, maka itu khairun, lebih baik, lahu, baginya. Wa antasumu, dan puasamu itu khairul lakum, lebih baik bagimu, in kuntum, jika kamu ta'lamun, mengetahui. Selanjutnya, terjemahan ayat 183 dan 184 ini. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, maka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Dan barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Kemudian kita lanjut menafsirkan
surat Al-Baqarah yang pertama, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya di sini Allah menyuruhkan kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Kemudian kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman tersebut untuk berpuasa. Kemudian kama kutiba alal ladzina min qablikum. Pada kalimat ini dijelaskan bahwa puasa itu telah ada dan diwajibkan sejak dahulunya. Maka dapat dipahami Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang segala yang Dia karuniakan kepada hamba-hambanya dengan cara mewajibkan atas mereka untuk berpuasa, sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa ini atas umat-umat terdahulu. Jadi umat-umat terdahulu juga diwajibkan untuk berpuasa. Karena puasa itu termasuk di antara syariat dan perintah yang mengandung kemaslahatan bagi makhluk di setiap zamannya. Berpuasa juga menambah semangat bagi umat ini, yaitu dengan berlomba-lomba dengan umat lain dalam menyempurnakan amal perbuatan dan bersegera menuju kepada kebiasaan yang baik. Dan puasa itu juga bukanlah sesuatu perkara yang sulit, yang merupakan keistimewaan seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah disyariatkannya puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Karena sesungguhnya puasa itu merupakan salah satu faktor penyebab ketakwaan seseorang. Karena berpuasa adalah merealisasikan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan di antara gambaran yang meliputi ketakwaan dalam puasa itu adalah bahwa orang-orang yang berpuasa akan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah seperti makan, minum, melakukan jima dan semacamnya yang sangat diinginkan oleh nafsunya. Makanya puasa ini sebagai benteng dalam menahan hawa nafsu untuk mengendalikan nafsu seseorang dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah serta mengharapkan pahala dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang tersebut selama berpuasa. Dan inilah yang dimaksud dengan ketakwaan. Di antaranya juga sebagai gambaran bahwasanya orang yang berpuasa itu melatih dirinya dengan selalu merasa diawasi oleh Allah, maka menghindarkan dia dari keinginan nafsunya. Kemudian gambaran lain dalam puasa adalah bahwasanya puasa itu mempersempit gerakan setan, karena setan itu selalu berjalan dalam tubuh manusia seperti jalannya darah, maka puasa akan melemahkan pengaruh dan meminimkan kemaksiatan. Di antaranya juga bahwa seorang yang berpuasa biasanya akan bertambah ketaatannya. Sedangkan ketaatan itu adalah gambaran dari ketakwaan. Yang lainnya lagi adalah bahwa orang yang kaya bila merasakan susahnya kelaparan, pastilah ia menghibur kaum miskin. Dan itu pun termasuk dari gambaran ketakwaan. Kemudian kita lanjut ke tafsiran ayat selanjutnya, yaitu Al-Baqarah ayat 184. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kewajiban puasa bagi umat manusia, yaitu orang-orang yang beriman, Allah telah mengabarkan bahwa puasa itu hanya pada hari-hari tertentu atau sedikit sekali dan sangat mudah untuk dilakukan. Pengungkapan dengan firman-Nya yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, seperti dikatakan di sini ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari tertentu. Menunjukkan perintah tersebut adalah ringan bagi orang yang diperintah, dan hal itu menunjukkan karunia dan rahmat Allah Ta'ala terhadap hambanya, karena hanya mewajibkan puasa untuk beberapa hari saja atau beberapa hari tertentu saja.
Kemudian Allah memudahkan puasa itu dengan kemudahan lainnya. Di sini Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun minal ayyami akhara." Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka atau tidak berpuasa, maka wajib baginya menggantinya di hari yang lain. Pada umumnya hal itu dikarenakan adanya kesulitan, sehingga Allah memberikan kemudahan bagi keduanya untuk berbuka, dan ketika menjadi suatu keharusan untuk mewujudkan kemaslahatan puasa bagi setiap orang yang beriman, maka Allah memerintahkan kepada mereka, yaitu orang yang sakit atau dalam perjalanan tadi, agar mengganti puasanya itu pada hari-hari yang lain apabila penyakitnya telah sembuh atau berakhirnya perjalanan orang tersebut. Bolehnya berbuka atau tidak berpuasa bagi orang yang sakit itu, yang dimaksud di sini adalah orang yang sakit yang memberatkan apabila ia berpuasa, atau bisa jadi memperlambat kesembuhannya jika ia berpuasa. Seorang yang sakit itu ada beberapa keadaan, digolongkan pada beberapa keadaan. Yang pertama itu sakit yang ketika dia berpuasa itu tidak membahayakan atau tidak memberatkan, maka yang kondisinya seperti itu baginya tidak ada keringanan untuk tidak berpuasa, maka kewajiban berpuasa masih lekat pada dirinya. Kemudian yang kedua itu sakit yang ketika dia berpuasa maka ia akan memberatkannya walaupun tidak membahayakannya. Maka orang yang seperti ini makruh untuknya berpuasa karena tidak layak baginya untuk menolak keringanan yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga yaitu sakit yang ketika dia berpuasa akan membahayakan hidupnya. Maka orang yang seperti ini haram hukumnya untuk melanjutkan puasa mereka. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 29, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Bolehnya berbuka ketika safar atau sedang perjalanan bagi musafir itu kaitannya dengan ada beberapa keadaan. Yang pertama itu safar yang tidak memberatkan atau perjalanan yang tidak memberatkan sama sekali baginya untuk berpuasa ketika bermukim atau ketika safar jenis ini, yaitu tidak memberatkan. Maka dalam kondisi seperti ini puasa lebih afdol atau lebih baik baginya untuk berpuasa dibandingkan tidak berpuasa. Namun jika ia ingin berbuka atau tidak berpuasa maka tidak apa-apa. Kemudian di antara alasan lebih afdal baginya untuk berpuasa adalah bahwa puasa ketika safar atau perjalanan itu lebih cepat dalam melepas kewajiban dirinya. Pada umumnya hal itu adalah lebih mudah baginya karena orang lain sama-sama melakukannya, dan terkadang mengqadha di waktu lain justru lebih berat baginya dan pula bertepatan dengan bulan untuk berpuasa yaitu Ramadan. Kondisi kedua yaitu musafir yang ketika di perjalanan melihat sekumpulan orang yang sedang berkerumun dan seseorang yang dinaungi, maka beliau menanyakan tentang orang itu. Mereka menjawab, kondisi kedua yaitu musafir yang ketika ia berpuasa akan memberatkannya, akan tetapi tidak terlalu berat. Kondisi seperti ini afdol adalah tidak berpuasa atau berbuka saja ketika dia berpuasa itu. Kemudian kondisi ketiga yaitu musafir yang ketika ia berpuasa, puasa tersebut akan sangat memberatkannya. Maka orang yang seperti ini diwajibkan untuk berbuka, wajib baginya untuk tidak berpuasa. Dan suatu perbuatan. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu,
dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa. Maksudnya mereka tidak mampu untuk berpuasa, fidyatun, maka membayar fidyah dari setiap hari yang mereka tinggalkan tersebut. Ta'amin miskin, yaitu membayar fidyah itu merupakan sesuatu hal yang memberi makan seorang miskin. Hal ini pada awal-awal kewajiban berpuasa ketika mereka belum terbiasa berpuasa, dan saat itu kewajiban tersebut adalah suatu yang harus dilakukan oleh mereka yang akhirnya sangat berat bagi mereka untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang paling mudah bagi mereka, yaitu dengan memberikan pilihan bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa antara melakukan puasa dan membayar fidyah. Seorang wanita yang sedang hamil atau mengandung atau menyusui, maka baginya dibolehkan untuk berbuka atau tidak berpuasa dengan mengkodo puasanya di hari yang lain. Demikian pula lansia atau orang yang sudah berumur yang lemah tidak mampu lagi untuk berpuasa, dan orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya lagi, maka baginya boleh berbuka dan tidak perlu mengkodo. Akan tetapi keduanya, orang yang sakit dan lansia tadi itu harus membayar fidyah dengan memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Dan jika bagi seorang wanita yang sedang hamil atau menyusui khawatir akan janinnya atau anaknya atau bahkan dirinya, maka baginya harus membayar fidyah, yaitu dengan memberi makan satu orang miskin pada setiap harinya. Oleh karena itu Allah berfirman, wa antasumu khairal lakum, dan berpuasa lebih baik bagimu. Kemudian setelah itu Allah menjadikan puasa itu harus dilakukan oleh orang yang mampu, sedangkan orang yang tidak mampu boleh berbuka lalu menggantinya pada hari yang lain. Dan pendapat lain berbunyi, orang-orang yang tidak mampu, yaitu terbebani dan merasa sangat berat sekali untuk melaksanakan puasa tersebut, seperti orang tua yang renta atau membayar fidyah untuk tiap hari kepada orang miskin. Dan inilah yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya yaitu kesimpulan pendidikan ayat ini. Yang pertama itu tentang Jadi kesimpulan pendidikan dari ayat ini yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184 ini yaitu tentang pendidikan ibadah, yakni ibadah puasa. Yang pertama itu status hukum puasa, yang mana puasa itu merupakan suatu kewajiban yang harus atau wajib dilakukan bagi orang yang telah baligh. Kemudian tentang sejarah dan tujuan puasa, yaitu bahwasanya puasa itu telah diwajibkan oleh orang-orang terdahulu. Kemudian tujuan dari puasa tersebut untuk agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kafiatnya yaitu teknisnya, cara-cara berpuasa seperti kapan dilakukan berpuasa itu, yakni dalam ayat ini itu tentang puasa Ramadan. Dan juga di sini di dalam ayat ini disebutkan juga bagaimana jika seseorang itu tidak mampu dalam melaksanakan ibadah puasa tersebut, dan jika tidak mampu bagaimana hal yang harus dilakukannya begitu. Dan banyak hal lagi kafiat tentang puasa dari ayat ini. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.